Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal huda wal rusa wa tawbatan nasuh wa salahil jasadi wal ruh. Amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu 'anil Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala atani Jibril alaihi salatu wassalam lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hadhihi lailatu tuftahu fiha abwabus sama' wa abwabur rahmah fakum fasalli warfa' ra'saka wa yadayka ila as-sama' faqultu ya Jibril ma hadhihi lailah qala hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 babin minar rahmah wal maghfirah fayaghfirullahu ta'ala li jami' man la yusyriku bihi illa man kana sahiran أو كاهنا أو مشاحنا أو مدمن خمر أو مصر على الزنا أو عاكل الربا أو عاكل لوالديه أو تماما أو قاطع الرحم فإن هؤلاء لا يغفر لهم حتى يتوبوا أو يتركوا. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka silaturahim talabul ilmi. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan dapat menggugurkan dosa kesalahan kita. Wabil khusus buat kedua orang ketua kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah jadikan kuburnya rawdah riyadil jannah. Dan semoga orang tua kita yang masih ada, ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani rohaninya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta kepada Allah dan tambah cinta kepada Rasulnya. Semoga kita yang hadir pun menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, tambah cinta kita kepada Allah dan tambah cinta kita kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikut sahabatnya, dan semoga kita pun telah mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, walaupun hujan dari sore, ya kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir. Kalau ngikutin hawa nafsu mah berat. Ya, ini hampir 2000 orang yang lagi hadir. Ya. Biasanya ada 5000, ini yang hadir cuma ada. Ya, tapi alhamdulillah kalau nggak ada dasar cinta nggak mungkin ini. Ya. Karena ada dasar cinta walaupun hujan. Jadi hujan tidak menghalangi cinta. Walaupun hujannya kecil, apalagi hujannya gede. Tadi gede apa kecil? Mati dong dulu kalau hujan gede. Lah, deras sekali. Lah, kalau hujan gede masih gede-gede rumah, lah habis. Ya, jadi alhamdulillah dengan dasar cinta. Begitupun sama duduk di sini baca selawat, itu ada dasar cinta. Kalau enggak, itu ini baca apaan sih? Udah mau kapan selesainya sih dia? Begitu. Jadi ibarat ikan di luar kolam, ibarat ikan di luar akuarium. Begitu duduk baca selawat burdah, oh gelisahnya bukan main. Kapan udahannya? Gitu. Udah gak enak banget badan kita, badan lagi meriang. Ya. Tapi kalau rasa cinta itu ada, karena kalau belum kenal maka belum cinta. Maka kenalilah dulu, insya Allah ada cintanya. Jadi kalau kenal pasti cinta, walaupun berjam-jam duduk lagi baca salawat, karena cinta itu nggak terasa. Coba dah kita kalau ketemu orang yang kita cintai, walaupun perut kita, kondisi kita memang belum makan, lapar, tapi karena ketemu orang yang kita cintai, itu kontan lapar kita hilang.
Emang nggak punya duit tuh bocah. Dipaksa-paksain. Tapi itulah cinta. Gelora panas itu bisa menghilangkan kesusahan. Nah mudah-mudahan walaupun kita basah lepek, ada yang lepek, ada yang basah, sama aja dia juga. Dengan dasar cinta yang ada, semoga Allah hilangkan susah kita. Ya, dengan berkat syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hanya seperti petani menanam. Bukan petani yang numbuhin padi, bukan. Petani itu hanya nanam, yang numbuhin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga sama berbuat pada malam hari ini. Nah semoga Allah tentuin buat kita kebaikan segala-galanya. Baik dalam urusan rumah tangga kita, semoga sakinah mawaddah warahmah, istri yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah. Dan semoga Allah berkahkan rezeki kita, rezeki yang halal, barokah luas buat bekal ibadah. Semoga Allah hilangkan segala penyakit kita, penyakit zahir, penyakit batin, dan juga penyakit yang ada di dalam hati kita. Ya Allah, dengan berkah kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, semua hilangkan ya Allah. Dan semoga duka kita diganti dengan bahagia, susah kita diganti dengan senang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah jodohkan kita. Ini malam, ini bulan Sya'ban. Ya. Bulan yang kata Rasulullah diibaratkan seperti Rasulullah di antara nabi-nabi yang lain. Jadi bulan yang diibaratkan Rasulullah seperti keutamaan Rasulullah Nabi Muhammad di antara nabi-nabi yang lain. Bagaimana kondisinya? Berarti lebih utama. Karena Rajab syahrullah, Sya'ban syahrul Muhammad, dan Ramadan syahrul ummati Muhammad. Maka bulan Ramadan kata Rasulullah seperti Allah Subhanahu wa taala di antara manusia atau makhluk-makhluknya. Lebih mana? Lebih utama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita di dalam bulan Sya'ban ini alhamdulillah beruntung. Bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan memupuk, menyirami. Nah, mudah-mudahan panjang umur sampai Ramadan, dan kita minta ya Allah berkahi kami ya Allah semua di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan kami semua di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat dikit lagi kita mau masuk bulan puasa. Ya kalau hitungan ini tanggal 15 Sya'ban. Ya, malam 15. Jadi kalau misalnya 15 hari lagi atau 14 hari lagi masuk bulan suci Ramadan. Yang masih punya qada puasa bayar. Ya, yang mungkin tahun lalu jebol gitu ya. Qada dah. Masih ada kesempatan. Jangan sampai enggak qada. Pas diingat-ingat, Masya Allah 30 hari kalahnya. Ya, sedapatnya dulu. Ya, umur dikasih Allah panjang, kita harus berpikir secara sehat. Oh, dikasih kesempatan sama Allah. Nah, kejar ketinggalan kita. Puasa kodok. Apalagi yang punya bini, kasih tahu. Mah, waktu bulan puasa kemarin jebol puasanya berapa hari? Ya, biasa orang perempuan kan jebol puasa pas lagi head. Kalau orang laki pas lagi gila. Ya gak ada orang laki jebol. Kan yang halangan orang perempuan. Tanya, mah kemarin berapa? Oh, dapat 2 minggu head saya. Kodok mah. Kalau kelewatan maka kena tuh fidyah. Itu karena dia ulur-ulur masuk sampai bulan suci Ramadan, kena lagi di akhir fidyah. Padahal dia memang kodratnya, orang perempuan itu kodratnya kena head. Nah, dia nggak kena fidyah. Tapi kalau diulur-ulur sampai lewat lagi masuk Ramadan, dia sengaja dia lewatin, kena dia fidyah. Gitu. Kasih tahu tuh fidyah itu satu mood buat makan pagi, sore, siang dan malam. Kan orang head nggak kena fidyah, betul. Tapi dia ulur-ulur nggak dikerja sampai masuk lagi bulan suci Ramadan. Gitu. Jadi kena denda. Gitu. Kasih tahu bininya. Itu yang bini satu. Nah kalau bini satu kan gampang ngasih tahunya. Misalnya mah bini satu skala 2 minggu. Nah kalau bininya 4 kali 2 minggu berapa? Wah, akhirnya jebol semua. Hampir bulan masuk Ramadan nggak ditebus. Berarti bayar fidyah.
Ya untunglah yang punya bini 2 bisa ngasih tahu. Yang punya bini 1 2. Bini 1. Ya pokoknya 1 2 4 sama aja. Untung semuanya gitu ya. Nggak untung kalau lagi pada ribut. Bini 1 ribut sama bini kedua. Supaya kagak ribut lagi, kawin lagi. Iya mau ribut lagi, jadi ributnya berkongkok dia gitu. Jadi yang 1 sama 2 berkongsi buat ngerebutin yang nomor 3. Ya kembali kita ke pokok permasalahan, maksudnya pembahasan. Alhamdulillah ada yang mengadakan nisfu Sya'ban malam ini, ada yang mengadakan besok, silahkan aja. Ya. Karena nisfu Sya'ban itu pertengahan, nisfu artinya setengah, nisab setengah daripada bulan. Nah maka di dalam bulan itu ada yang namanya al-ayyamul bait, hari putih. Hari putih itu pertengahan bulan, tanggal 14, 13, 14, 15, al-ayyamul bait. Nah itu 13, 14, 15. Ada yang mau ngadain tanggal 13 silahkan. Yang mau ngadain tanggal 14 silakan, 15 silakan. Nah, alhamdulillah tadi di sini sudah habis maghrib. Nah, yang besok ya silahkan. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang malam nisfu Sya'ban. Apa kata Rasulullah? Atani Jibril, telah datang malaikat Jibril kepadaku. Ya, Lailatan nisfi min Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban di malam hari. Jadi atani Jibrailu lailatan nisfi min Sya'ban, telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam hari di pertengahan bulan Sya'ban. Untuk apa ini malaikat Jibril datang? Memberi kabar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, berkata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya qala ya Muhammadu hadhihi lailatu, ini malam, ya, fiha, pada malam ini ya Rasulullah, tubtahu fiha abwabus sama, pada malam hari ini dibukakan segala pintu-pintu langit. Wa abwabur rahmah, dibukakan segala pintu rahmat. Maka malaikat Jibril memberi kabar pada Rasulullah, faqum, bangunlah, bangkitlah. Wa shalli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama, ayo salat, ya, angkat tangan ke kepala, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis dijelaskan fakultu, maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhihi laila, malam apa sih ini? Jadi Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, malam apa ini ya Rasulullah? Kata malaikat Jibril, qala hadhihi lailatun, ini adalah sebuah malam, yubtahu fiha, yang di malam ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salasumi'ati babin, 300 pintu, ya, salasumi'ati babin minar rahmah, 300 pintu rahmat, wal maghfirah, dan ampunan Allah. Jadi malam nisfu Sya'ban itu Allah bukakan 300 pintu rahmatnya Allah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat seluruh umatnya. Ya, fayaghfirullahu ta'ala lil jami', Allah ngampunin semua makhluknya, illa, ya, Allah ngampunin semua makhluknya, man la syarika lahu, apa? Allah ngampunin semua hambanya selama ini hamba tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ampunin tuh semua manusia. Allah ampunin khusus buat umat Nabi Muhammad SAW. Man la syarika lahu, man la syarika lahu bihi, selama tidak ada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah, maka Allah ampuni pada malam nisfu Sya'ban semuanya. Illa man kana, kecuali ada beberapa kelompok yang enggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Ada 9 orang jenis, 9 kelompok jenis yang nggak akan dapat ampunan Allah. Selama dia belum bertobat, maka nggak akan dapat ampunan Allah. Kecuali dia kembali kepada Allah, dia bertobat dan meninggalkan perbuatan ini. Siapa ini? Yang pertama, sahiran, orang yang suka bermain sihir. Itu nggak diampunin. Tapi alhamdulillah kan nih, kalau dilihat kan kita nggak ada yang datang ke tukang sihir kan, emang jadi tukangnya. Itu nggak diampuni sama Allah. Ada 9 kelompok. Illa man kana sahiran, kecuali tukang sihir, orang yang bermain sihir dan tukang sihir, apalagi yang nunjukin. Nunjukin tata cara bagaimana caranya menyihir. Kalau dia belum bertobat, nggak diampunin sama Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Maka bertobatlah pada Allah, hei orang yang suka main sihir. Jangan sampai nggak dapat ampunan Allah, bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kahin. Ya, illa man kana sahiran. Yang kedua, au kahinan. Kahinan itu apa? Dukun. Orang yang menjadi profesi dukun, ya kalau dukun beranak sih nggak apa-apa. Ya, ini dukun yang menyesatkan, yang ngajakin orang jauh daripada Allah. Kan ada tuh pepatah bocah, cinta ditolak dukun bertindak. Itu pepatah ngajakin anak muda supaya pergi ke dukun. Dukun yang nggak diampunin, tuh anak muda yang datang ke dukun juga nggak diampunin, dan orang yang nunjukin, saya anterin yuk ke sana, sono rumahnya. Kalau dia belum bertobat kepada Allah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man kana sahiran au kahinan. Yang kedua, ketiga, yang pertama sahiran au kahinan, yang ketiga mudminul khamri. Orang yang gemar minum minuman keras. Masuk Sya'ban dia juga belum mau tobat, masih aja minuman keras. Masuk bulan Sya'ban juga dia nggak mau tobat, masih aja dagang minuman keras. Masuk bulan Sya'ban dia nggak mau tobat, patungan, ayo beli minuman ke saweran. Ini gua cuma 10.000 aja nih, nambahin. Itu kena dia. Ya, gua nggak bisa nambahin, udah sini gua ambilin dah, tempatnya di sono sini. Itu sama kebagian, pokoknya siang berantai itu tuh kebagian. Kalau emang pernah kita berbuat seperti itu, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak ampunin, celaka, mau kemana lagi kita? Ya, karena bulan Rajab bulannya istighfar. Udah lewat. Allah udah kasih sebulan lalu itu tempat beristighfar minta ampun. Udah dipergunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak? Dikasih lagi sama Allah sekarang bulan Sya'ban sampai pertengahan bulan Sya'ban. Dipergunakan sebaik-baiknya atau tidak? Ingat tuh, karena umur dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Pas nih malam Sya'ban, taubat dah. Taubat pada Allah. Pokoknya yang namanya mudminul khamri, baik yang minum maupun yang dagang, yang jualan, yang ngasih unjuk, yang batu, pokok semua itu kan, selama dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, au musirran 'ala zina. Itu orang yang suka berzina. Na'udzubillah min. Enggak, saya mah kagak, nyewain tempat pila. Kerjaannya tuh lagi di puncak pila. Muka ditutup kalau gini. Itu kalau bukan muhrim, ya, bukan suami istri, na'udzubillah, yang ngadain tempat dapat, ya,
Apalagi anak orang belum sah dibawa ke puncak, brengsek nih bocah. Ada nggak bocah di sini? Ada yang matiin. Bikin bala itu ya. Itu pokoknya yang berhubungan berantai itu kenapa? Ini maksud dalam keterangan ini, kita nggak boleh merendahkan orang yang berbuat salah, dan kita nggak boleh benci. Yang kita benci adalah perbuatannya. Orangnya nggak boleh kita benci. Doakan supaya dapat hidayah. Kalau kita benci sama orangnya, boleh jadi dia dapat hidayah malah lebih bagus dia sama kita. Cuman ini keterangan yang harus disampaikan. Yang apabila kalau udah mau masuk bulan Sya'ban, mau masuk Ramadan, masih aja berbuat seperti ini, dia nggak sadar, ya itu nggak diampuni sama Allah. Urusan pengampunan ya Allah, tapi ada keterangannya. Harus eling, harus sadar. Jangan dijadikan jual dalil juga. Maksudnya jangan merendahkan, memang nggak boleh merendahkan orang. Tapi perbuatan buruk harus dikasih tahu. Ini buruk, ini buruk, ini buruk, nggak boleh dikerjakan. Bagaimana kita bisa kenal mana perbuatan baik dan perbuatan buruk kalau nggak dipaparkan masing-masing? Karena perbuatan buruk ada dampaknya, perbuatan baik pun ada dampaknya. Tandanya orang saling sayang itu saling menasihat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu. Dikasih tahu udah, doakan ya Allah beri hidayah padanya dan juga kami ya Allah. Ya, yang keempat au musiran 'ala zina, orang yang berbuat zina. Yang kelima akalur riba. Alhamdulillah yang ini enggak, sihir kagak, dukun kagak, khamar kagak, zina kagak, riba dideket-deketin. Ya Allah, itu riba itu paling kecil-kecilnya dosanya riba. Dijelaskan di dalam kitab paling kecil-kecilnya dosanya riba, yaitu seorang anak memperkosa ibu kandungnya. Nauzubillah min dzalik. Itu paling kecilnya riba. Bagaimana paling gede? Itu paling kecil dosa di riba itu seorang anak memperkosa ibu kandungnya. Maka jauhin riba. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Makanya riba itu kalau disambung jadi ngeri banget. Iya, karena memang diancam Allah Ta'ala. Allah perangin. Cobalah orang yang usaha pakai riba, jarang maju. Emang dia pas-pasan tempatnya. Maju dikit tabrak sama mobil. Jadi jarang, dia hancur. Dia seperti kayu bakar, makan. Harta yang baik juga kemakan sama dia. Maka mana tuh yang pada minjem-minjem bangku yang usahanya pada jalan, ngabisin. Kita ini kalau belum punya kemampuan jangan dipaksa. Baru mampu seumpama 10 kilo kita pikul, ya udah 10 kilo aja, jangan dipaksain diri kita. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, tapi belum tentu memberikan apa yang kita inginkan, karena keinginan kita banyak. Tapi kalau kebutuhan mah insya Allah ditunaikan sama Allah. Karena apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang melata di muka bumi ini Allah jamin rezekinya, enggak ada yang luput. Makanya Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah sangat lembut pada hambanya, membagi rezeki kepada hambanya. Baik hamba yang taat dikasih, kali yang durhaka enggak dikasih sama Allah, tetap dikasih. Kali yang kagak sholat enggak dikasih sama Allah rezeki, tetap. Bagaimana enggak Allah maha lembut? Coba kali malaikat yang ngantar rezeki, entar dulu dibocah kagak sholat, yang enak rezekinya kita pampet aja, kagak, tetap dikasih sama Allah.